Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Surya Atmojo. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar aplikasi pengolahan angka Excel. Mari kita mulai. Pertama-tama kita buka aplikasi Excel-nya terlebih dahulu, teman-teman. Ini ya. Di sini saya menggunakan aplikasi Office 2019. Oke. Berikutnya kita akan pilih yang blank workbook seperti ini. Kita klik. Oke. Ini adalah tampilan antarmuka daripada Excel, teman-teman. Jadi di bagian atas di sini ada halaman judul ya. Di sini ada halaman judul. Berikutnya untuk yang saya pilih di sini A1 itu adalah sel. Lalu yang bagian bawah ada tulisan sheet 1 ini adalah lembar kerja ya. Jadi halaman kerja ini memiliki kurang lebih sekitar 256 kolom dan 655-36 baris. Jadi menurut referensinya kira-kira seperti itu. Lalu untuk yang ring gitu ya, ada formula di sini. FX ini adalah tempat formula ya, tempat formula. Jadi berisikan tampilan input nantinya untuk kita mengolah data di dalam sel ya. Jadi kita menginputkan rumus itu ada di bagian formula ini. Oke. Misal sekarang kita akan coba gitu ya. Kita coba akan mengolah data terlebih dahulu, kita coba gitu ya. Ini saya zoom aja. Seperti ini, saya tekan kontrol dan saya scroll ke depan, itu maka dia akan zoom. Saat saya memilih sel, toolbar itu akan aktif ya. Toolbar itu akan aktif, ini bagian atas ini toolbar. Terus menu toolbarnya yang bagian bawahnya ini, jadi ada toolbarnya, ada home, ada insert, lalu ada page layout, ada formula, ada data, ada review, ada view, ada help ya. Ini toolbar-toolbarnya. Dan di dalam masing-masing toolbar itu terdapat menu-menu yang bervariasi. Semisal di home itu kita bisa cut copy, terus kita bisa mengganti fontnya gitu ya. Secara default di sini Calibri, teman-teman. Setelah itu ukurannya bisa juga kita ganti ya. Nah, semisal di sini saya mengetikkan misalnya belajar Excel seperti ini. Kalau misalnya kolomnya kurang lebar, kita bisa melebarkan seperti ini ya. Jadi kita tunjuk kursornya, kita arahkan kursornya ke arah A dan B seperti ini, lalu kita bisa geser-geser. Nah, seperti ini. Atau semisal dia posisinya masih kurang lebar seperti ini, maka kita arahkan kursornya di antara A dan B, kita double klik, klik seperti itu, dia akan langsung otomatis menyesuaikan isi dari selnya gitu ya, isi dari datanya. Berikutnya font kita bisa ganti, ini ya, ada Arial black seperti ini misalnya. Lalu ukurannya bisa kita sesuaikan juga besar kecilnya, 11, terus 12, ada 14 gitu ya. Lalu untuk style fontnya kita bisa bold. Kalau Arial black sudah bold ya. Misal saya pilih yang Calibri tadi aja. Lalu bold seperti ini. Bisa kita kasih italic juga. Setelah itu underline seperti ini. Terus kita juga bisa memberikan warna ya, fill color ini ya, fill color. Terus fontnya bisa kita ganti warnanya seperti ini. Ini fontnya kita ganti warna. Berikutnya kita bisa juga mengatur rata kanan rata kirinya misalnya. Di bagian alignment ini ada pengaturan untuk rata kanan dan rata kiri. Nah, misalnya seperti ini.
saya tengahkan alignment centernya, terus ada alignment right, ada alignment left gitu ya. Semisal ini saya lebarkan untuk baris satunya, saya mau memposisikan dia di tengah gitu ya, memposisikan dia di tengah. Maka di atas ini ada yang middle align ini ya, ada yang top align. Kalau posisi defaultnya dia ada di bottom align. Saya akan membuat tulisannya secara vertikal dia center gitu ya, maka saya pilih yang middle align seperti ini. Ntar kok nggak mau ya. Oke, belum saya seleksi ternyata. Nah, misalnya seperti ini, dia posisinya ada di tengah. Jadi pastikan tadi terseleksi dulu ya. Tadi ternyata saya memilih sel yang lain gitu. Jadi ketika kita memilih sel itu biasanya di pojok kanan atas ini itu dia menyesuaikan sel yang kita pilih gitu ya. Apakah itu ada di kolom A baris 1 atau kolom A baris 2, kolom B baris 1 seperti ini, kolom C baris 1 dan seterusnya. Oke, sekarang kita balik lagi ke menu toolbar. Menu toolbarnya saya pilih yang merge center gitu ya. Misalnya di sini saya mau merge gitu ya. Mau merge center. Kita lihat di sini kita blok dulu. Kita bisa blok ya. Kita bisa blok antar sel gitu ya. Kita blok lalu kita merge seperti ini. Dia akan gabung ya antara kolom A dan kolom B gitu ya. Kolom A dan kolom B kita gabung gitu ya. Lalu kita bisa aja menuliskan sesuatu yang panjang gitu ya. Misalnya saya akan coba ini saya close dulu sebentar. Saya akan reset. Saya akan cari teks yang panjang misalnya di website Lorem Ipsum ya. Ini biasanya panjang banget tulisannya di sini. Lalu saya klik sebentar. Nah, ini dia. Ini biasanya web atau teksnya bisa kita ambil untuk kita copy, kita coba gitu ya. Oke, setelah itu saya akan coba taruh di sel tadi gitu ya. Di sini. Nah, ini panjang banget ya. Terus fontnya tetap saya buat 11 gitu ya. Apa yang terjadi ketika saya tekan wrap text ya, di sini di bagian atas ada alignment wrap text seperti ini. Dia akan menyesuaikan. Lihat ya teman-teman ya. Dia akan menyesuaikan. Kalau tanpa di wrap text, tulisan yang panjang tadi akan ke samping gitu ya, sampai dia tembus gitu ya. Nggak kelihatan sampai karena tulisannya melebihi dari lebar kedua sel yang kita, kedua kolom yang kita merge tadi gitu ya. Lorem ipsumnya nggak kelihatan. Maka dari itu supaya lebih rapi biasanya kita wrap text. Terus supaya dia menyesuaikan ya tingginya baris ini, kita bisa klik-klik di sini. Ya, klik-klik di sini, dia kita turunkan ke bawah. Ini juga bisa kita sesuaikan lebarnya. Nah, seperti ini. Panjang ya ternyata ya. Pak, saya enggak mau merge gitu ya. Tanpa kita merge gitu. Ini kita tutup merge-nya bisa. Wrap-nya masih ada tuh. Ini kita double klik, akhirnya nanti kolom A-nya itu menyesuaikan lebar atau panjang teksnya gitu ya. Ini bisa kita rapikan. Ini juga bisa kita turunkan seperti ini. Oke. Ini contoh aja pemanfaatan wrap text. Oke, berikutnya ada apa lagi? Ada format gitu ya. Ada format, ada persen ini ya, format teksnya. Kita bisa memformat kolom ini mau kita isi apa gitu ya. Ada format general, ada number, lalu ada format currency, ada accounting, ada short date, ada long date, lalu ada time, lalu ada persentase, ada fraction, ada scientific, ada text. Nanti mungkin kita akan lebih paham ketika kita praktek dan mencoba masing-masing format yang ada di sini gitu ya. Oke, setelah itu saya akan mencoba membuat
sebuah data aja dulu. Ini saya kembalikan seperti semula aja. Oke, seperti ini. Oke, saya akan coba membuat sebuah data mahasiswa, misalnya seperti ini. Data mahasiswa periode 2024-2025 ya, misalnya seperti ini. Oke, misalnya saya buat data NIM gitu ya, nomor induknya, nama, setelah itu ada alamat gitu ya. Lalu misalnya di sini ada semester. Oke. Supaya lebih rapi, tulisan data mahasiswa periode 2024-2025 ini saya blok gitu ya. Jadi kolom A1 ya, sel A1 ini saya klik gitu ya, saya klik lalu saya tarik ke B, C, dan D. Setelah itu saya coba merge seperti ini. Nah, dia akan jadi lebih rapi gitu ya. Dengan posisi middle align gitu ya, jadi di tengah-tengah. Ini tingginya saya rapikan dulu. Terus warnanya hitam aja, nggak usah merah, hitam. Nah, seperti ini. Periodenya huruf kecil aja, periode. Oke, seperti ini. Lalu saya kasih jarak 1 gitu ya. Saya kasih jarak 1. Untuk NIM-nya saya coba akan bikin NIM urut gitu. Misalnya 2024 gitu ya. 001. Misal seperti ini. Enter gitu ya. Saya akan bikin 10 gitu ya, 10 data ke bawah. Cara cepatnya adalah dengan kita membuat 2 data dulu, misalnya 2024-002. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini kalau saya blok ya, saya blok kedua data ini gitu ya. Di pojok kanan bawah di sini ada tanda atau ada kotak gitu ya, kotak kecil di pojok bawah sini. Dan itu ketika kursor saya menyentuh kotak kecil itu, maka kursor saya akan berubah jadi tanda plus gitu ya. Kursor saya akan berubah jadi tanda plus kecil gitu ya. Tanda plus kecil hitam itu ya, perubahannya kelihatan ya. Nah, ini ketika saya tarik ke bawah, maka dia akan otomatis menjumlahkan gitu ya, berurutan. Tadi saya membuat 2024-001 dan 2024-002, maka ketika saya tarik ke bawah sampai baris tertentu, dia akan secara otomatis membuat data yang urut gitu ya. Dia akan membuat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Oke, jadi kita juga bisa membuat data secara urut dan tentu saja dengan lebih cepat gitu ya. Oke, untuk headernya, tabel headernya ini akan saya coba rapikan. Saya taruh tengah teman-teman gitu ya. Untuk alignmentnya saya pilih yang center seperti ini. Dan untuk yang data ini juga saya buat center. Nah, bagaimana caranya supaya jika semua tulisan yang saya ketik di kolom A itu menjadi center? Caranya adalah dengan teman-teman klik kolom A-nya ini. Klik seperti ini, sehingga semua kolom A, semua sel yang ada di kolom A ini itu terseleksi. Kita tinggal klik yang alignment center tadi. Nah, seperti ini. Sehingga semua tulisan yang nantinya saya ketik di kolom A, dia akan center gitu ya. Kita coba 2024-011. Nah, dia posisinya sudah ada di tengah. Oke.
Berikutnya saya akan memberikan nama, misalnya acak aja gitu ya. Budi, Andi, seperti ini. Terus ada Suryo misalnya. Lalu ada Yogi. Lalu ada Ali misalnya. Lalu ada Putri. Lalu ada Tia. Ada Vita. Ada Rahmat misalnya. Ada Rizky. Dan misalnya yang data ke-11 ada Karen misalnya. Oke. Semisal teman-teman setelah membuat data seperti ini ternyata berpikir bahwa ada kurang satu kolom gitu ya, kurang satu kolom di antara nama dan alamat gitu ya. Kita bisa menambahkan kolom di antara B dan C, kolom B dan C, menyisipkan gitu ya antara kolom B dan C dengan cara misalnya saya blok yang C seperti ini, saya blok, setelah itu saya klik kanan. Nah, di sini ada insert teman-teman. Nah, setelah saya tekan insert maka otomatis kolomnya bergeser gitu ya. Jadi alamat dan semester ini bergeser ke kanan. Terus saya tambahkan misalnya untuk tabel headernya saya kasih jenis kelamin. Misalnya seperti ini. Oke, mungkin hurufnya saya akan buat besar semua ya. Jenis kelamin. Alamat misalnya. Semester. Misalnya seperti ini. Saya double klik supaya ikut gitu ya. Oh iya, tadi kita belum membuat alignment center untuk yang nama gitu ya. Oke, nanti aja saya akan coba tambahkan jenis kelamin terlebih dahulu. Budi jenis kelaminnya laki-laki misalnya. Andi jenis kelaminnya laki-laki, untuk Suryo, Yogi juga laki-laki, Ali laki-laki, Putri perempuan, Tia-nya ini perempuan, Vita ini perempuan, Rahmat ini laki-laki, Rizky ini laki-laki, dan Karen ini perempuan. Alamatnya saya tulis kota aja, misalnya Surabaya, Malang, Lamongan, misalnya Surabaya, Malang, Sidoarjo, salah pencet, Gresik, Malang, Gresik, Surabaya, Nganjuk, misalnya kayak gini. Oke, saya rapikan juga, saya klik-klik di antara D dan E tadi. Terus untuk semesternya saya pilih semester 1, semester 2, semester 1, semester 3, semester 4, semester 4, semester 3, misalnya semester 1, semester 2, lalu semester 1 lagi, dan yang terakhir semester 5, misalnya seperti ini. Oke. Sekarang kita coba untuk bagaimana merapikan tabel ini secara langsung gitu ya. Semuanya mau saya tengahkan. Maka dari itu kita juga bisa memblok antara kolom B, C, D, E ini secara langsung teman-teman. Setelah itu saya pilih alignmentnya tadi ya, alignment yang di sini. Saya pilih yang center. Nah, secara otomatis semuanya akan ke tengah gitu ya datanya. Oke, berikutnya bagaimana kita membuat garis untuk tabel ini semua supaya lebih rapi gitu ya. Tabel ini supaya lebih rapi ada garisnya.
Mungkin ada yang bertanya, loh bukannya sudah ada garis gini ya, garis-garis seperti yang kita lihat ini kan ada garis-garis gitu ya, sudah tabelnya sudah ada garis-garisnya. Tapi kalau teman-teman coba print gitu ya, dengan cara tekan Ctrl P, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi tidak ada garisnya gitu ya, tidak ada garisnya. Oke, kita kembali lagi ke layar kerja dulu. Di sini ada tombol back di sebelah kiri atas gitu ya, kita klik. Oke, saya coba rapikan, memunculkan garisnya dengan cara saya blok dari NIM, nama, jenis kelamin, alamat semester ini saya blok sampai turun ke bawah. Lalu di bagian atas di font ini itu ada border nih ya, ada border. Kita klik tanda panah kecilnya yang ke bawah ini, klik seperti itu sampai muncul banyak pilihan untuk kita membuat border gitu ya. Ada bottom border, ada top border, lalu ada left border, ada right border, ada no border, ada all border, terus ada outside, ada thick outside border, macam-macam ya border, jenis-jenis bordernya. Pada kesempatan kali ini misalnya kita akan coba pilih yang all border dulu. Saya klik. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Saya Ctrl P misalnya, saya print ya, saya coba print, munculnya jadinya seperti ini ya. Data mahasiswa periode 2024-2025 misalnya. Seperti ini ada garis-garisnya sudah. Oke, saya kembali lagi ke layar kerja dengan tekan tombol tanda panah di sebelah kiri atas ini gitu ya. Klik. Nah, saya akan coba merapikan kembali nih ya, NIM, nama, jenis kelamin, alamat, dan semester saya bold gitu ya. Saya bold seperti ini. Lalu saya beri jarak gitu ya. Dan saya pastikan semua tulisannya sudah ada di tengah seperti ini. Oke. Data mahasiswa periode 2024 sampai 2025 misalnya seperti ini. Saya akan percantik bagian atasnya. Di sini ada style teman-teman ya, ada style. Kita bisa coba gitu ya. Ada bad kayak gini, ada good, ada neutral gitu ya, warna-warna gitu ya. Heading kita bisa beri warna juga, beri style gitu ya. Ada warna biru, ada warna orange gitu ya. Ada warna abu-abu seperti ini. Misalnya saya kasih warna hijau gitu ya. Kita kasih warna hijau. Lalu misalnya saya akan print dulu. Kita coba print. Kita lihat ya. Ini kertasnya belum kelihatan teman-teman, kertasnya ukuran apa. Kita bisa atur ukuran kertas ya teman-teman. Di bagian page layout nih ya, di bagian page layout ada yang namanya size ini. Di sini di bagian page setup gitu ya, di toolbar page layout. Terus di dalamnya ada menu page setup gitu ya. Di sini ada size, kita klik. Nah, misalnya saya akan menggunakan kertas A4 seperti ini. Oke, sudah. Ini kertasnya A4 teman-teman. Terus untuk yang marginnya menggunakan normal aja gitu ya. Sekarang kita coba Ctrl P. Nah, ini harusnya sudah A4 nih ya. Posisi kertasnya di sini sudah A4 teman-teman. Oke. Terus di bagian bawah di sini ada sheet 1 misalnya. Sheet 1 ini saya akan kasih nama gitu ya. Jadi ini ibaratnya nanti Excel, data Excel sebuah program studi di kampus gitu ya misalnya. Di sini saya akan berikan nama, misalnya saya rename di sini ya, dengan memberikan namanya dengan cara klik kanan di sheet satunya, terus pilih rename di sini, pilih rename, terus saya kasih nama data mahasiswa seperti ini, enter. Oke, kalau sudah
saya akan mencoba menambahkan data lain gitu ya, data dosen misalnya. Cara menambahkan sheet itu adalah dengan cara ini, ada tombol plus di sebelahnya tulisan data mahasiswa tadi. Kita tekan plus seperti ini. Oke, sekarang kita sudah masuk ke sheet 2 gitu ya. Nah, sekalian aja saya zoom dulu sebentar. Terus di sheet 2-nya ini saya rename sekalian data dosen gitu misalnya. Oke, sudah. Sekarang kita buat datanya. Misalnya data dosen program studi ABC Universitas Nusantara gitu misalnya. Nusantara Indonesia. Misalnya seperti ini. Kolomnya ada nomor induk ya. NIDN gitu misalnya, nomor induk. Terus ada nama, hurufnya saya besarin semua aja. Ada alamat. Oke, ini misalnya data profil gitu ya. Ada email. Terus ada nomor telepon gitu, no telp misalnya. Oke, kita lengkapi aja dosennya. Misalnya di sini NIDN-nya saya buat 07 005 misalnya ya. Terus ada 001. Ya, anggap aja urut gitu ya. Nah, teman-teman lihat di sini, ketika saya masukkan 07005 001, maka kosongnya akan hilang gitu ya. Karena formatnya di sini general. Bagaimana kalau kita ingin memunculkan kosong-kosongnya gitu ya? Kita coba merubah untuk yang formatnya di sini, kita ganti teks misalnya. Ya, kita ganti teks, lalu di bagian sini itu kita tambahkan 0. Apa yang terjadi? Kita lihat kosongnya sekarang bisa muncul ya. Jadi ada 07, 005, 001-nya muncul, teman-teman. Oke, sekarang kita coba lakukan hal yang sama untuk yang 07 urut gitu ya. 005, 001. Kok 001? 002 gitu ya. Oke, ini juga sama, teks gitu ya. Kita pilih yang teks dan jangan lupa berikan 0 gitu ya. Nah, kita akan bereksperimen teman-teman, apakah ketika teks gitu ya, format selnya ini teks teman-teman, kita juga bisa membuat data secara urut gitu ya. Kita coba apakah memungkinkan teman-teman. Kita lihat. Oh, ternyata walaupun formatnya sudah kita ganti teks, kita juga bisa membuat datanya secara urut ya, teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu. Namanya di sini saya akan buat misalnya namanya Agus. Terus ada Selamat gitu misalnya. Lalu ada Andre. Lalu ada Gatot gitu misalnya. Lalu ada Chris gitu. Lalu ada Susana. Lalu ada Dian gitu misalnya ya, seperti ini. Alamatnya saya juga akan buat untuk alamatnya. Oke, misalnya seperti ini. Oke, yang diannya misalnya. Oke, misal seperti ini. Ini ada yang kurang lebar gitu ya selnya, maka kita double klik aja antara C dan D ini, klik-klik. Nah, seperti ini. Emailnya kita buat aja misal ini.
seperti ini ya. Ketika email dia akan otomatis ada tulisan biru gini ya, menandakan bahwa ini bisa jadi link gitu ya. Bisa jadi link untuk ke emailnya gitu. Oke, ini kita rapikan. Kita lengkapi dulu teman-teman. Nah, teman-teman juga ketika kita sudah membuat dua tulisan gitu ya. Dua tulisan, maka akan muncul suggestion ya. Jadi di Excel ini akan ada suggestionnya. Kita tinggal enter aja, tuh jadi semua gitu ya. Sungguh sangat mempermudah pekerjaan kita gitu ya untuk yang suggestion ini. Oke, kita rapikan lagi. Untuk nomor teleponnya misalnya 08 misal ini. Misal. Oke. Ketika saya ngetik 085612356789, maka tidak muncul nomor teleponnya dengan benar gitu ya. Karena di sini formatnya masih general, maka dari itu kita perlu merubah format dulu untuk nomor telepon gitu ya. Di kolom E ini saya akan rubah gitu ya. Saya akan rubah menjadi format teks saja. Seperti ini. Terus kita benahi, ada nolnya. Nah, oke, sudah benar. Saya akan melengkapi lagi. Oke. Oke, nomornya kepanjangan, kelebihan 1. 081256124378 9. Ngawur aja ini. Jangan ditelepon teman-teman, karena ini ngawur. Oke. Kalau teman-teman lihat di sini ada berbagai macam format nomor telepon gitu ya. Jadi mungkin bisa kita rapikan teman-teman dengan menjadikannya rata kiri misalnya ya, rata kiri. Nah, dia jadinya seperti ini gitu ya. Oke, kita buat hal yang sama. Kita tambahkan border gitu ya. Kita tambahkan border, klik di sini. Oke. Coba kita print, Ctrl P. Oke, jadinya seperti ini ya datanya. Lalu ini kurang ke tengah ya. Kurang ke tengah. Maka ini ke klik tadi ya. Kita align center dulu. Oh, ini tadi belum di merge ya teman-teman. Kita merge center dulu. Nah, oke, seperti ini. Terus yang nama NIDN, nama alamat emailnya ini kita bold. Lalu kita alignmentnya kita center juga. Nah, seperti ini. Untuk yang NIDN, nama, alamat, dan email, kita alignment center juga. Nah, seperti ini. Kita lihat, Ctrl P. Oke, sudah cukup rapi ya teman-teman ya. Oke, bagaimana jika ada pertanyaan, bagaimana tulisan biru ini atau email ini kita hilangkan biru-birunya? Kita akan coba cari. Caranya adalah kita klik kanan coba. Lalu di sini ada remove hyperlink. Kita coba klik. Nah, dia akan jadi tulisan biasa. Oke, kita blok. Klik kanan, remove hyperlink. Maka semuanya akan menjadi tulisan biasa. Seperti itu ya teman-teman. Kita jangan lupa kita kembalikan lagi align-nya ke center gitu ya. Kita Ctrl P. Nampaknya pada saat kita remove hyperlink, bordernya ikut hilang. Maka dari itu kita rapikan dulu teman-teman. Kembali lagi ke layar kerjanya. Kita blok. Setelah itu
kita klik lagi yang all border, dia akan kembali gitu ya. Ctrl P, bordernya akan balik. Oke, data dosen sudah, data mahasiswa juga sudah. Oh ya, kita lupa memberikan warna, teman-teman. Kita berikan warna untuk yang dosen ini, misalnya saya beri warna orange gitu ya, orange yang 60 SN2 ini. Oke, seperti ini. Kita lihat kalau yang mahasiswa warna hijau, sedangkan yang dosen warna orange. Terus oh ya, headernya ini saya bold gitu ya, saya bold seperti ini. Oke, jika sudah, bagaimana cara menyimpannya, teman-teman? Cara menyimpannya di toolbar yang file ini, klik file, ya, ada save as. Save as. This PC misalnya, saya akan simpan di komputer ini aja. Misalnya saya simpan di D ya, directory D project ini misalnya, saya klik. Oke, project belajar ya, saya klik di sini. Misalnya saya bikin folder ya, kita bikin folder, klik new folder teman-teman. Misal di sini belajar Excel seperti ini, enter ya. Klik. Book satunya saya akan kasih nama dokumennya adalah data program studi matematika gitu aja misalnya. Setelah itu kita simpan, save. Oke, sekarang kita akan coba cek apakah datanya sudah ada gitu ya. Kita buka explore ya, ini kita buka explore atau kita tekan Windows E. Setelah itu kita pilih yang project gitu ya. Kita cek yang project belajar, kita cek di foldernya apakah sudah berhasil tersimpan. Ya, sudah berhasil tersimpan ya teman-teman ya. Ini data program studi matematika gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita setidaknya sudah belajar Excel khususnya di toolbar ya, toolbar home ya, ada toolbar home, insert, ada page layout gitu ya. Setelah itu kita sudah belajar membuat data gitu ya, membuat data dan juga mengurutkannya dengan contoh di name tadi ya, di name. Setelah itu kita juga sudah belajar merge ya, merge cell. Ada merge, kita gabungkan antara kolom A, B, C, D dan E di sini. Terus kita buat dia ke tengah gitu ya tulisannya. Lalu kita bold ya, kita tebalkan. Ini tadi belum kita tebalkan ya. Ini hanya kita kasih underline, kita tebalkan dulu. Oke, seperti ini. Lalu di header juga sudah kita berhasil kasih warna gitu ya. Kurang, kita boldkan aja ya, coba ya, kita bold seperti ini. Oke, dan ini kalau mau kita simpan lagi ya tinggal tekan Ctrl S teman-teman ya, Ctrl S, dan ini sudah tersimpan. Oke, rata kanan, rata kiri sudah, rata atas bawah tadi juga sudah ya, yang middle align ini juga sudah. Terus untuk sheet kita juga sudah belajar kita kasih nama ya teman-teman, sudah berhasil kita kasih nama sheetnya. Misalnya di sini yang contoh pertama data mahasiswa, terus data dosen. Oh ya, ini tadi juga belum kita bold ya. Ini kita bold dulu, Ctrl B. Shortcutnya juga ada, Ctrl B, bold itu Ctrl B. Lalu untuk yang data dosen program studi ABC Universitas Nusantara, tulisan ini itu belum kita underline. Kita juga bisa pakai shortcut Ctrl U teman-teman ya, CTRL-U seperti ini, dia otomatis dikasih underline ya teman-teman. Terus tadi sebagai review kita juga sudah belajar bagaimana membuat tulisan secara urut, tetapi di depan angkanya itu ada angka nolnya ya, dengan cara kita rubah formatnya, format selnya itu menjadi teks gitu ya.
Kita lihat di sini kalau kita pilih selnya, maka di format yang bagian ini itu menjadi teks ya. Kalau yang nama ini itu masih general, alamat juga masih general. Untuk yang nomor telepon juga sama, dia sudah teks. Setelah itu yang email ya. Email kita tadi juga sudah coba membuat email dan ada linknya gitu ya. Dan bagaimana kita menghilangkan linknya adalah dengan cara di blok gitu ya, di blok seperti ini, lalu klik kanan, pilih yang remove ya, di bagian bawah tadi kita pilih yang remove. Oke, sekiranya itu dulu untuk introduction Excel-nya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dicoba.